Terus setelah dia dihisab dengan yang ringan, wa yanqalibu ila ahlihi masrura wa yarji'u ila ahli fil jannah masrura. Ya, mereka akan kembali ke keluarganya di surga dengan gembira. Orang-orang yang di dunia ini pun akan dikumpulkan bersama keluarga mereka yang memang sama-sama masuk surganya. Ya. Di dalam surat Yasin kan ada ya, hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqin. Mereka dengan istri-istrinya bertelekan di atas sandaran-sandaran ya. Dan juga di dalam surat Tur kalau nggak salah ada dua itu, orang yang mukmin kemudian cucu-cucu mereka, anak keturunan mereka mukmin akan dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di surga. Ketemu senang. Jangan bisa bayangkan lah ya. Atau lihat berita di YouTube atau ada seorang anak tidak bertemu ibunya sampai 20 tahun. Lalu bertemu. Itu kegembiraannya tidak bisa dilukiskan dan ditulis. Apalagi setelah berpisah di alam barzah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, mari bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya di kesempatan yang baik ini kita dipertemukan Allah dalam kajian Al-Quran. Salam salam mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sampai insyaallah surat Al-Insyiqaq nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza samaa'u syaqqat wa adzinat li rabbiha wa khuqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adzinat li rabbiha wa khuqqat. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulakih. Fa amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira. Innahu kana fi ahlihi masrura. Innahu dhanna an lan yakhur. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Wala uqsimu bisyafaq wal laili wa ma wasaq wal qamari idza tasaq la tarkabunna tabaqan an tabaq fama lahum la yu'minun wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Walil ladzina kafaru yukadzibun wallahu a'lamu bima yu'un wa basyirhum bi'adzabin alim illa alladzina amanu wa 'amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala berfirman, idza samaa'u syaqqat, apabila langit ini terbelah, wa adzinat li rabbiha, wa adzinat dan patuhlah dia li rabbiha kepada Tuhannya, wa khuqqat dan sungguh dia pantas untuk mematuhinya.
Dan Allah Ta'ala berfirman, apabila langit terbelah dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya langit itu patuh. Ini berita yang gaib, yang belum pernah terjadi, itu berarti gaib ya. Dan ini pasti akan terjadi, yaitu sesuatu yang disebut oleh Allah itu dekat, yaitu hari kiamat. Dan Allah memerintahkan langit itu untuk terbelah, dan memang hanya kepada Allah lah dia harus mematuhinya. Wa idzal ardu muddat, dan apabila bumi ini muddat, dipanjangkan, diratakan ya. Wa alqat, dan melemparkan, ma sesuatu fiha di dalamnya, wa takhallat, dan menjadi kosong ya. Kalau di dalam tafsir ini sebutkan wa idzal ardu busitat wa wusi'at wa dakkat jibaluha fi dzalikal yaum. Jadi, dan apabila bumi ini telah diratakan, diluaskan, kemudian gunung-gunungnya diguncang pada hari itu ya. Wa alqat ma fiha wa takhallat wa kutifat ma fi batniha fil amwat wa takhallat anhum. Jadi kemudian bumi ini mengeluarkan apa saja yang ada di dalamnya. Para mufassir mengatakan adalah orang-orang yang telah mati di bumi ini dikeluarkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa adzinat bi rabbiha wa khuqqat, dan dia patuh kepada Tuhannya, dan sepatasnya lah bumi itu patuh kepada perintah Tuhannya. Jadi kalau bumi yang kita sebut ya makhluk yang tidak berakal, yang begitu besar, termasuk langit itu patuh, lalu bagaimana dengan manusia? Maka kita pun wajib untuk patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa amma man ya ayyuhal insanu, wahai manusia, wahai manusia, innaka, sesungguhnya engkau, kadihun, telah berusaha, telah berbuat, beramal, ila rabbika, kepada Tuhanmu, kadhan, dengan satu amalan, famulakih, maka dia akan menjumpainya, manusia itu akan menjumpainya ya. Ayat 6 ini disebutkan dalam tafsir Muhyassar ini, ya ayyuhal insanu innaka sa'in ilallah, wahai manusia, sesungguhnya kamu telah berupaya ya, menuju Allah, wa amila amalan min khairin aw syarrin, maka ada orang yang beramal dengan amalan yang baik ataupun yang buruk. Tsumma talaqi Allahu yaumal qiyamah, kemudian kamu akan menjumpai Allah pada hari kiamat. Wa yujazika bi amalika bi fadlihi au adlihi, boleh jadi Allah Ta'ala akan membalas dengan amalmu, dengan karunia-karunianya kalau itu baik, atau mengadili kamu dengan memasukkan ke dalam nerakanya. Jadi kalau Allah Ta'ala memasukkan manusia itu ke dalam surga dengan karunia dan rahmatnya, kalau dimasukkan manusia ke neraka itu dengan keadilannya ya. Karena Allah itu tidak memiliki sifat zalim. Bahkan amal itu diperhitungkan betul oleh Allah Ta'ala sekecil apapun. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Ayat semacam ini dalam juz amma ini kita ketemu diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang kejadian dari kiamat, untuk menandaskan kepada kita bahwa hal itu benar-benar akan terjadi dan dialami oleh setiap manusia. Karena pada dasarnya orang-orang kafir jahiliyah itu tidak percaya bahwa mereka akan dibangkitkan Allah ya. Pada dasarnya itu mereka mengatakan, apakah kita itu yang tulang belulang itu kemudian bisa hidup kembali? Itu menurut mereka sangat sulit ya. Sulit kalau menurut pikiran kita.
Ya, terus di dalam akhirat itu terjadilah dua kelompok besar. Yang pertama adalah orang-orang yang dimasukkan ke kelompok ahli surga. Ya, semuanya digolong-golongkan. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumar. Yang masuk surga dikumpulkan berkelompok-kelompok untuk masuk surga. Yang neraka juga dimasukkan dengan berkelompok-kelompok. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumar. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Satu kelompok orang akan masuk surga dan satu kelompok akan masuk neraka, dan sudah dibedakan. Kalau di dunia itu antara orang baik dan buruk itu sangat sulit Pak membedakan, apalagi podo nyetili, sama-sama sopannya. Ya. Penipu-penipu itu rata-rata sopan. Ya. Dengan apa? Dengan gaya mereka yang seperti itu, banyaklah orang yang terkecoh, tertipu. Maka di sini sudah dibedakan. Contohnya di dalam menerima catatan amal. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih. Barang siapa yang diberi Allah catatan amalnya dengan hisab yang ringan, bi yaminih, dengan tangan kanannya. Ya. Fa sawfa yuhasabu hisabai yasira. Maka dia akan dihisab oleh Allah dengan hisab yang ringan. Ya. Kemudian di antara yang meringankan hisab, yang meringankan hisab itu adalah amalan itu adalah salat, Pak. Ya. Kalau salat seseorang ini baik, benar, maka yang lain pun akan dimudahkan hisabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di sini ada riwayat dari Aisyah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man nuqisha al-hisab udziba. Qalat faqultu alaysa Allah qala fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Qala ila sadaka bil hisab walakin dalikal ardu man nuqisha al-hisab yaumal qiyamat udziba. Jadi Aisyah radhiyallahu taala mengatakan, dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah bersabda, barang siapa yang diperiksa dengan teliti maka dia diazab oleh Allah. Aisyah melanjutkan kisahnya bahwa lalu ia bertanya, bukankah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. Fasaufa yuhasabu hisabai yasira. Maka Rasulullah bersabda, hal itu bukanlah pemeriksaan, tetapi pemeriksaan yang sebenarnya ialah yang diteliti dalam pemeriksaan di hari kiamat, maka dia pasti akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kita diajarkan satu doa oleh Rasulullah setelah tahiyat, Pak ya. Setelah tahiyat itu bisa berdoa, Allahumma hasibni hisabai yasira. Allahumma hasibni hisabai yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Di antaranya diperiksa dulu salatnya. Awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati as-shalah, kan gitu ya. Salatnya diperiksa, kalau salatnya bagus maka yang lain akan mengikutinya. Demikian pula kalau salatnya buruk, demikian pula akan dibenar. Di antara juga saya pernah membaca orang yang dihisab ringan adalah orang yang suka memberi kepada orang-orang yang bakhil pada dia. Ya, nah orang medit kayak ada orang yang berbuat salah dia maafkan. Ya, itu di antaranya. Orang dengan amalan-amalan tertentu akan dimudahkan hisabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau memberi dengan tangan kanannya. Dan orang-orang kafir saat itu kaget, ternyata mereka beramal pun dicatat oleh Allah Ta'ala. Di dalam surat Al-Kahfi Allah Ta'ala berfirman, ma di hadzal kitab la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha fawajadu ma amilu hadira. Jadi orang-orang mengatakan, kitab apa sih ini? Tidak ada yang besar atau yang kecil kecuali akan
diperhitungkannya. Ya. Ternyata mereka menjumpai seluruh apa yang mereka kerjakan itu ada tertulis di situ. Ya. Terus setelah dia dihisab dengan yang ringan, wa yanqalibu ila ahlihi masrura wa yarji'u ila ahli fil jannah masrura. Ya, mereka akan kembali ke keluarganya di surga dengan gembira. Orang-orang yang di dunia ini pun akan dikumpulkan bersama keluarga mereka yang memang sama-sama masuk surganya. Ya. Di dalam surat Yasin kan ada ya, hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqin. Mereka dengan istri-istrinya bertelekan di atas sandaran-sandaran ya. Ya. Dan juga di dalam surat Tur kalau nggak salah ada dua itu, orang yang mukmin kemudian cucu-cucu mereka, anak keturunan mereka mukmin akan dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di surga. Ketemu senang. Jangan bisa bayangkan lah ya. Atau lihat berita di YouTube atau ada orang, ada seorang anak tidak bertemu ibunya sampai 20 tahun. Lalu bertemu. Itu kegembiraannya tidak bisa dilukiskan dan ditulis. Apalagi setelah berpisah di alam barzah. Ya, sendiri-sendiri. Berpisah terus sampai hisab, sampai selesai baru bisa ketemu. Ya. Nah, setelah di surga mereka saling bertemu. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Wa amma man utiya sakhifata a'malihi min wara'i dhahri. Jadi diberikan di belakang punggungnya. Ya. Fasawfa yad'u subura. Maka dia akan yad'u berteriak atau berkata-kata menyeru suburan, celaka. Ya. Wa yasla sa'iran, dan dia akan masuk ke neraka yang panas. Jadi ayat 10 sampai 15 ini disebutkan di sini. Ya, wa amma man utiyas sakhifata a'malihi min wara'i dhahri wa wal kafir billah. Ya, mereka itu orang yang ingkar kepada Allah. Fasawfa yad'u bil halak was subur. Maka mereka akan menyeru celaka dan binasa. Wa yadkhulun nar. Ya. Miqasiyan kharraha, yang sangat panas. Innahu kana fi ahli, ya, innahu kana fi ahli masrura. Sesungguhnya dulu, karena itu artinya dulu. Di mana? Di dunia dulu. Fi ahli, berada pada keluarganya, masruran, dia senang-senang tok hidupnya. Ya. Senang ya. Ya main-main ya. Ya. Jadi ada sabda Nabi SAW berkaitan dengan ini, innakum ta'maluna a'malan la tu'raf wa yisikul azibu an yathuba ila ahli famasrurun wa maqdhumun. Sejujurnya kalian banyak mengerjakan amal perbuatan yang tidak kamu kenali, dan tidak berapa lama kemudian orang yang bersangkutan kembali kepada keluarganya, ada kala dalam keadaan gembira atau dalam keadaan bermuram durja. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri, ya, fasawfa yad'u subura, celakalah aku, wa yasla sa'ira innahu kana fi ahli masrura. Yakni bergembira dia, tidak memikirkan akibat dari amal perbuatannya, tidak takut kepada hari kemudian, maka Allah menghukum kegembiraan mereka yang sebentar itu dengan kesedihan yang panjang. Innahu dhanna allai yakhur. Sesungguhnya dia yakin bahwa sekali-kali dia tidak akan kembali kepada Tuhannya. Bala inna rabbahu kana bihi basir. Bahkan sesungguhnya Tuhannya mengawasi apa yang mereka kerjakan. Jadi orang yang gembira di keluarga di dunia itu adalah berfoya-foya, sukaria, tidak memikirkan akibat perbuatan yang ada di akhirat kelak. Semua akan dimintai bertanggung jawab. Jangan kalau ningali orang teng YouTube itu banyak perempuan yang suka emas itu sampai kelambi ini emas tok, bawah nih. Pernah lihat Pak ya? Mau nek masjid kapotan, menten
terus senyum-senyum, ketawa-ketawa. Hampir orang itu tidak ada yang menyangka mereka melakukan itu karena syukur nikmat. Gak mungkin ya. Karena ekspresi wajahnya menunjukkan kira-kira apa nih. Nah, gitaran ini gak pamer angel pokoknya. Karena tangannya, kakinya, di dadanya, semuanya, bahkan tasnya itu terbuat dari emas. Padahal aslinya gak ngono iku yo abot. Abot, ya abot duit, ya abot sembarang keliling ya. Toko emas melaku. Kadang-kadang saya melihat, kalau dilihat insya Allah KTP mereka itu Islam agamanya. Tapi kita tidak jumpai orang-orang yang punya toko emas koyok ngoten macai. Sing di toko lho. Nggih, ayo sampe tingali ayo. Masih ten. Oh, okay. Nah, itu contohnya orang yang bersukaria. Ada yang makan minum seakan-akan tidak ditanya Allah Subhanahu wa taala. Padahal harta itu kan pertanyaan dari mana dan untuk apa? Dari mana? Untuk apa? Dari mana? Kamu peroleh halal apa? Haram. Kalau sudah halal, lah untuk apa? Ada yang makan makanan, kalau jenengan lihat orang-orang yang kaya makan itu mangan tok sak piring regane. Kalau 1 juta kan masih kecil Pak ya. 3 juta katakanlah wis gede nek awake dhewe. Tapi ada yang di apa dia Antv itu namanya hotspot ya. Apa itu Mas namanya? Yang ada makanan-makanan yang harganya fantastis sampai 1 mangkok es krim seragam 200 juta. Ngoten-ngoten. 200 juta, terus telur ikan kaviar itu berapa juta. Terus apa nek dipangan ngono rasane ya napa? Padahal pada hakikatnya makanan itu yang dirasakan 5 cm. Oh, enak ya apa semangat ya wonten. Makanya kalau ada saya punya teman tuh hobinya puasa, Pak. Puasa itu hobi wae poso. Senah. Nek ditawani mangan wis mangan wis mulai enak kate apa mangan. Ya. Mangan sate yang paling enak is ngene. Makan ini yang unik. Jadi dia itu mungkin sudah beda lah ya pandangannya terhadap dunia karena memang beliau saya lihat secara duniawi sudah sukses. Memimpin berapa lembaga. Sukses Pak. Bahkan sempat cerita waktu saya nggak punya dengan punya itu kok repot punya. Kenapa? Kalau dulu mau pergi kemana-mana itu cari baju ya cuma 5 atau 3, mesti jikingking wis mari. Nek saiki lemari ini wangke boleh nyocok no, ini cocok lah kayak gitu. Nek dipikir-pikir dunia itu seperti itu. Ya itu yang seperti itu, yang sudah diingatkan Allah, yang sudah kita nikmati, kita rasakan. Dengan rekreasi terus lo pegel Pak, nggak percaya. Sampai yang hidup nggak pernah rekreasi arek-arek dijak rekreasi ke Bandung misalkan. Biasanya gak iso tangi subuh arek cili-cili, kurang subuh wis tangi, wis 100 kabeh. Karena saya apa? Padahal kesini jam 09.00 budale. Wis obrak-obrak iku sauman. Nanti coba kalau jenengan datang dari rekreasi apa yang jenengan rasakan? Kesel, duwe entek, awak lencu. Ya, kumbang-kumban. Kesenangan dunia yang nyampaikan itu saja banyak orang tertipu. Gitu. Dan itu diingatkan Rasulullah supaya kita tidak lupa sesungguhnya inna hadad dunya khulwatun wa khadirah. Sesungguhnya dunia ini kata Nabi manis dan hijau. Apa ke abang? Masih dari abang motone hijau. Dan dingin Pak. Ya, makanya ada guru itu yang ditengeri muridnya. Pokoknya tanggal 6 mesti gak muring-muringan Pak ini. Nah, tanggal tua bahaya ya semacam-macam ya. Jadi arah-arah sering bahaya tak. Seperti itu. Ini kalimat dari mana sih Pak? Kok umum sekali? Ya, anak-anak itu di sekolah gak bahaya tadi. Ya bahaya kok. Kalau saya ngomong, kamu gak sembahyang ya bahaya banget gak sembahyang. Ulangan ya saya ingatkan, kamu semua kan belum sholat duhur ini. Ayo nanti habis ulangan sholat ya.
Kok ana sing ngomong gak bahaya tak ya bahaya. Ya, ini jangan sampai kemudian yang Allah amanatkan keluarga bagi kita, yang harusnya kita ajak mereka untuk beribadah kepada Allah, kita jaga mereka dari azab api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar, itu sampai lepas. Harus selama kita menjadi orang tua, panjenengan tetap harus mengawal anak-anak kita. Mungkin sesudah rumah tangga pun didelok ibadah tetap gak ya, diingatkan. Ya, masih mahasiswa niku nek jadi wong tua niku ya, yang aneh itu kan ya, kalau sendiri dia bisa bangun Pak anak. Kalau sendiri di kos-kosan bangun. Nek mulai gak iso tangi. Pada barek mondok nih Pak. Arek pondok nang pondok jam 3 tangi, setengah 3 tangi. Nang omah subuh nggo gamane. Ngertos Pak napa? Kepingin baleni masa-masa di rumah sebelum mondok manja-manja itu ya. Kira-kira ngoten. Kenapa begitu? Dia tidak mempertimbangkan akhirat. Innahu dzanna an la yakhur, dia menyangka bahwa dia tidak akan kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mati wis. Makanya enten wong ngomong mati urip swarga neraka apa jare besok. Nah, enak ya kamu. Padahal mati itu pasti. Mati itu pasti. Makanya Umar bin Abdul Aziz mengatakan, saya tidak melihat sesuatu pun di dunia itu yang lebih pasti daripada kematian. Tapi banyak orang yang tidak mempersiapkannya. Betul Pak ya? Jelas kematian itu gak ono sing iso menghindar. Nek caleg gur mesti dadi. Apa maneh enten ruwet-ruwet tertutup terbuka kan ya. Terus mesti dadi. Enggak apa-apa Pak. Ya, makanya jangan terlalu berharap banget kalau urusan dunia. Ya Allah, namun niki sae mugi-mugi gampang. Lamun niki mboten sae sampeyan doaken. Itu jenenge caleg lillahi ta'ala. Ya. Insyaallah ngoten. Pun semerap kula. Makanya saya sampaikan ini biar jenengan tidak dakdek teman-teman biasa mau ndak kalian. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Ya, bukan demikian, sesungguhnya Tuhanmu dengan apa yang kalian kerjakan itu maha mengawasi. Jangankan amal kita, hati kita itu diawasi Allah. Mau ini, niat ini dicatat Allah. Makanya niat yang baik-baik. Kemarin sudah ngomong sama saya, niatnya sebagai petugas petugas Muhammadiyah di partai lah atau gimana? Pun dikoclok sampean dongakno. Amin ngoten lho nggih. Dikoclok padha enten jamaah mbuar gak rapi-rapi dikoclok gak golekno. Kalau ada temannya seperti itu dicarikan. Pun sampai digojlok itu, tapi gak ono sing golekno. Sampeyan kok seneng sih mbak mau menderita itu. Lah nggih, kan kudune ngoten nggih. Nek ana kancane digojlok sampeyan gojlok tapi sambil dicarikan. Kadang tiyang niku mboten saged dolek pancene, kudu didolekno. Bala uqsimu bisyafaq, maka sesungguhnya aku bersumpah dengan mega yang merah di waktu senja. Di waktu matahari surup itu ada mega merah. Bahaya itu memang. Bahayanya tahu kan Pak apa? Saat itu para setan keluar. Makanya andai kata kalian tahu, kalian akan peluk-peluk anak kalian. Orang dahulu itu anaknya nggak boleh keluar rumah Pak kalau menjelang maghrib, betul? Sama betul. Itu bukan mitos Pak. Ya. Saniki dianggap mitos, nggak mitos dianggap mitos. Akhirnya sinang lapangan bal-balan sampai maghrib. Sampai dulu ingin hasilnya. Jadi apa anak seperti itu? Okay?
karena setan sudah keluar dari sarangnya, dan waktu itu dilarang jenengan untuk salat sunnah, betul? Dilarang salat sunnah. Ya. Dan waktu malam menjelang malam itu memang waktu yang bahaya. Waktu yang bahaya. Dulu bahaya itu gak guyu, saat ini ngomong bahaya boleh guyu. Walaili, dan demi malam. Ya. Wama wasaqo, dan apa yang menyelimutinya. Itu ada doa yang diajarkan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad. Wa'udhu min fitanil lail wan nahar. Ya Allah, aku melindungi diri dari fitnah-fitnah yang terjadi di waktu malam. Sangat banyak yang terjadi. Apakah itu kejahatan manusia atau kejahatan dari bangsa jin? Ya, makanya malam itu ya dalam menjadi satu tempat kita mewaspadai. Wal qamari, dan demi bulan, idzan tasyaq, ya, apabila telah purnama. Ya, ini juga saya pernah mendengar satu kajian. Kalau jenengan lihat bulan purnama indah, banyak dijadikan puisi itu dan ini. Itu juga masa-masa yang sangat rawan, khususnya bagi tukang sihir, memiliki kekuatan yang penuh untuk bekerja sama dengan setan. Itu waktu purnama. Makanya nonton film ini, ya, ada filmnya, ada serigala terus bahaya. Latar kabun natabakon antobak. Sungguh kalian akan melampaui atau menaiki sesuatu kehidupan dari tingkat demi tingkat. Ini ada yang memaknakan manusia itu dari bayi menjadi anak-anak, remaja, kemudian dewasa, tua. Ada juga yang memaknakan dari alam ruh, kemudian alam rahim, kemudian di dunia meninggal, dan ya, artinya memang itu dialami oleh manusia, oleh kita yang asalnya begitu kuat menjadi kembali lemah, yang begitu cerdas ketika sudah tua menjadi seperti anak-anak lagi. Jangan kalau punya kakek atau orang tua yang sudah sangat tua, ya koyo arek aja, orang arek cilik aja nih. Nek kepingin ini gak kena disemayani. Ya. Wis gak jelas, gak iso gaya tetep maksa. Wis tukono aku pokoke. Nggih, cek lega kowe. Lato-lato. Ada Pak yang minta lato-lato. Fama lahum la yu'minun. Maka kenapa mereka tidak beriman? Kenapa sih mereka tidak percaya Allah Ta'ala? Padahal kalau dia melihat dirinya sendiri, mereka tidak akan berkuasa untuk menguasai apa yang ada di dalam dirinya sendiri. Semuanya itu dibawa kendali Allah Ta'ala. Organ-organ jenengan itu dibawa kendali Allah, bukan jenengan yang mengendalikan. Betul tidak? Ada yang bisa mengendalikan karena tidur situng jantung lerena dhisik. Aku turun kok muni omane jam 4, nggak bisa. Ya, ternyata kulit kita tiba-tiba menjadi keriput, dan berapa upaya kaum wanita untuk tidak menjadi keriput, sampai sing ditarik benang macam-macam. Ana sing irunge sakniki ungsum irung Lucinta Luna ya. Aku kok wabuh dhewe persik di boblekno. Wong niku Pak nggih, nek uripe kakean gaya, kakean mengikuti perkembangan update, tambah susah. Pegel, perkembangannya terus ya. Kalau jenengan hidup itu biasa saja, ya dilakoni nyantai Pak. Misalnya di undang-undangan, lepas gaya kelambi tako, wis gak apa-apa wis lah budal. Yo gak kira dicepot kelambi ini, liyane gaya kelambi batik. Iku ada pengajian ya, gak ono sing ngomong yen paling diwasno ngono ta. Nek diwasno tok. Jadi banyak orang itu yang kehidupannya itu kakean gaya, akhirnya membahayakan dirinya, ya. Dan dia tidak akan pernah bahagia karena dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sajane wong-wong sing ngoten niku maca cerita-ceritane Pragawati atau bintang film yang kecewa dengan
keadaannya setelah dia melakukan ini dan itu. Wong Dorja yang menyesal, Pak. Dorja nih operasi kelamin kan akhirnya menyesal. Niku bingung ini kok amudine niku. Ya pakno ya wong iki. Dikubur model ya apa iki? Akhirnya enten sing kanca kula banyol. Ngene iki ndungane Allahumma fir lancong warhamcong. Wes repot. Nah, makanya kemudian bingung ya, apalagi jenengan kalau lihat orang Thailand ya, yang seperti itu legal kan, namanya lady boy itu Pak, lady boy. Dukure wedok nih sore lanang, kak bingung nggak sampai delok. Jadi makanya di Thailand jangan heran kalau banyak WC men for men, sing mlebu wedok-wedok tok. Tapi pipi saya ngadep. Nah itu manusia dengan dua pribadi yang membingungkan. Orang seperti itu akan banyak dikagumi orang ketika dia masih muda, masih cantik. Ini tuh wes repot wes, ngeluh deh. Ya. Ya. Wa idza qura'il Qur'anu la yasjudun, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran yang jelas, mereka tidak patuh kepada Allah, tidak tunduk kepada Allah. Ya. Jadi mereka bahkan mendustakan, menyelisihi, membantah, menghinakan. Menghinakan Al-Quran itu sudah secara fisik dilakukan oleh orang-orang yang tidak percaya. Tidak hanya kalimat. Kalau dulu di zaman Rasulullah kan, ya Al-Quran dianggap apa? Asatirul awalin, dongeng-dongeng orang kuno. Atau mereka mengatakan ini dari kitab sihir. Kalau sekarang sudah dikencingi, diinjak-injak, dibakar-bakar, sudah melampaui, sudah kekafiran orang dulu itu sudah di bawah rata-rata kekafiran orang kafir sekarang. Sudah benci kepada bendanya ini, kitabnya ini, dirobek-robek, bahkan dihinakan. Ya. Ini padahal di zaman seperti ini, padahal mereka bisa mendiskusikan. Al-Quran ini terbuka untuk digugat bagi yang tidak percaya. Al-Quran itu terbuka untuk dikritisi bagi orang yang sangat kritis, silakan. Dan memang kita itu diajarkan untuk menjadi orang kritis oleh Al-Quran. Ya. Misalkan kalimat-kalimat dalam Al-Quran, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat. Itu kan suruh mikir. Coba perhatikan, ya, gunung-gunung, perhatikan langit, perhatikan dirimu sendiri. Afala yanzuruna, ya, afala wa fi anfusikum afala tubsirun. Coba perhatikan dirimu sendiri. Ya. Makanya orang itu kalau mau berpikir dengan pikiran yang terbuka dan jernih, saya kira tidak ada alasan bagi dia untuk menolak Al-Quran. Ya banyak orientalis saja mengatakan Quran benar, tapi masalah ikid itu urusan belakangan. Juga terjadi itu di zaman Nabi SAW, seorang yang mengakui bahwa tidak ada manusia yang paling baik melebihi Nabi. Yaitu ketika Nabi istirahat di satu pohon setelah peperangan, pedangnya kan dicantol notong wit, terus Nabi tidur. Nah, kemudian ada seorang kafir Arab Badui yang mengambil pedangnya. Pendekar itu gak mau, Pak, beleh wong turu gak kalau pendekar. Dicobok pedangi, digugah. Ya Muhammad, ceru sing mateni ki sapa? Mayyam nauka minni. Itu kan pendekar, Pak. Nek gak pendekar yang ngomong turu dibeleh ngoten. Nek tangi aku iso kalah masalah kan begitu. Nah, kemudian Nabi Muhammad Allah jatuh plek. Ya, beliau menyebut Allah, ya, dengan keyakinan yang mantap jatuh, diambil. Mayyam nauka minni, gantian. Saiki sapa sing iso nolong awakmu? Ya, jadilah kamu seseorang yang baik dalam menggunakan pedangmu. Maksudnya apa? Ya ojo dibales lah, diampuni, sudah kamu pulang.
Sebelum pulang saya tanya, apakah kamu mau masuk ke dalam agama Islam? Tidak mau saya. Saya tetap kafir. Lalu ditanya, lalu dia mengatakan sendiri begini, demi saya bersumpah saya tidak akan memusuhi dakwahmu dan bersekutu dengan orang-orang yang memusuhi dirimu. Nah, orang ini berarti kan mengakui bahwa Rasulullah itu pembawa kebenaran. Dan ketika dia pulang kepada kaumnya, dia mengatakan, wahai kaumku, aku telah datang dari seseorang yang sangat baik. Ngakoni nek pembawa Islam itu orang yang sangat baik, tapi dia tidak berislam. Itu masih ada juga kehidupan modern orang seperti itu. Seperti misalkan seorang Katolik yang mengarang 100 tokoh, Nabi Muhammad diletakkan di nomor 1. Nah, Nabi Isa sekitar nomor 16. Ini contohnya. Pengakuan objektif itu kadang-kadang kalau orang itu belum dapat hidayah, ya belum dapat. Ya berapa banyak orientalis yang mengatakan Islam itu agama ini Muhammad seperti itu, tapi ya tetap kafir, bahkan tidak beragama. Karena memang hidayah taufik itu betul-betul milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu juga pada paman Nabi Abu Thalib. Abu Thalib itu bukan hanya membela Nabi Muhammad secara bahwa beliau adalah ponakannya, tidak hanya itu. Dan Abu Thalib menyaksikan Nabi Muhammad adalah betul-betul pembawa risalah. Tapi ya karena sungkan ya Pak, karena sungkan, ya gengsi. Dan banyak kan di kalangan kaum muslimin itu. Sajane aku yo ro nek ngono iku gak ono, tapi yo opo? Ngomong ngono kabeh. Lain sing ngoten ya. Ya wis sampean lakoni, wong sampean gak patek mantep, ngontene gak tau-tau. Ya. Nah, begitu. Balil ladzina kafaru yukadzibun, bahkan orang-orang kafir itu mendustakan ya Al-Qur'an. Ya, mendustakan Al-Qur'an. Ya, wa basyirhum wallahu a'lamu bima yu'un. Ya. Dan Allah itu mengetahui terhadap apa yang mereka sembunyikan di dalam dada mereka berupa keingkaran, padahal mereka mengerti bahwa Al-Quran datang membawa kebenaran. Asli nih Pak ya, tahu orang kafir itu kalau Al-Quran itu hak, termasuk Abu Jahal yang ngerti. Saya pernah dapat ceramah itu dari seorang ustadz ya, Kiai. Abu Jahal itu pernah mendengarkan Quran dan mantuk-mantuk. Ketika ada seorang muslim baca Quran, dia ngincang di rumah. Mantuk-mantuk ini bener ini. Dadake ro anak buai. Nah, ojo kondo sapa-sapa yo aku nek ngrungokno Al-Qur'an. Jadi dia tahu bahwa kebenaran itu tahu. Jelas. Tapi mereka ingkari karena mungkin status sosialnya akan bergeser. Karena kalau dia masuk Islam otomatis mesti jadi anak buah Nabi Muhammad. Gak mungkin disepadankan, gitu. Kalau dia tetap menjadi Abu Jahal pesaing Nabi kan koyoke iki Nabi iki Abu Jahal kan sepadan. Itu berbeda dengan Ibnu Umi Abdullah bin Ubay bin Salul ya. Abdullah bin Ubay bin Salul itu sebelum Nabi hijrah ke Madinah, dia hampir menjadi pemimpin orang Madinah. Tapi ketika Nabi datang, ternyata pamornya kalah dengan Nabi Muhammad, tapi dia pinter perhitungan politiknya. Kalau saya nantang Nabi, gak mungkin bisa di Madinah ini, karena orang sudah simpati besar kepada Muhammad. Maka saya akan pura-pura menjadi pengikutnya. Jadilah dia orang munafik. Itu. Jadi orang munafik itu nek jare wong biyen zaman londo menang melok londo, wong Jawa menang melok Jawa. Pokoke milih aman. Milih aman. Jaga bahaya. Politik ormas juga ada yang gitu Pak. Ormas juga ada yang punya politik seperti itu. Pokoknya partai mana yang menang, dia yang ikut dan dicoblos. Aman wis. Jaga bahaya terus Pak. Fabasyirhum bi'adzabin alim, maka beritahu ke mereka dengan adab yang pedih. Wong adab kok beritahu basyir. Basyir itu beri kabar gembira. Kalau ada orang disampaikan kabar duka dan dia mengawali dengan duka itu normal. Ingat misalnya ada istri seseorang meninggal di rumah sakit, terus datang, dok, sing sabar ya sabar. Apa? Sing sabar.
Ya, bojo sampean gak ono dina iki. Sudah siap secara mental. Neng ini, cak tak kenani yo. Apa? Kabar gembira teman. Bojo sampean mati. Ya napa? Pelecehan itu namanya litaubih, untuk mengolok-olok. Terus Allah mengolok-olok orang kafir, beri kabar gembira mereka besok masuk neraka. Ya, itu bisa dipahami ya kalimat ini. Jadi orang itu sajane kabar duka, tapi Allah menyampaikan kabar gembira. Takkan ini, takkan ini zaman mlebu neraka zaman ini. Seneng atau lah, seneng guyu jangan mlebu neraka masa gak guyu. Atau ada orang yang kemudian anaknya sejelas gak lulus ujian kedokteran, kancane guyu lah mau ya guyu, sau menang wong delok kabar sampean. Apa anak sampean gak lulus tes? Ya napa kan? Itu lebih baik dia ngomong, anak sampean gak lulus tak kandhani. Itu masih menyegarkan dadanya, enak barang goyang guyu. Tapi kabar gembira, oh sampun sampean krungu apa? Anak sampean gak lulus. Aduh, bisa diantem langsung nih. Nah, itu kalimat yang dalam bahasa kita, dalam bahasa Arab disebut taubih, untuk mengolok-olok. Allah mengolok-olok orang kafir. Illal ladzina amanu. Kalau bahasa Indonesia apa? Sangka semua. Ya, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Ya, yang tidak akan diadab. Wa amilus shalihat, dan mereka mengerjakan amal-amal kebajikan. Pakai jamak ini ya. Nah, shalihatin itu tunggal, shalihat itu berarti jamak. Amalnya banyak, bervariasi. Ya, banyak dikerjakan. Dan orang mukmin itu yang betul-betul beriman tidak pernah merasa kenyang dengan amal saleh, selalu kurang, dan tidak pernah kenyang dengan ilmu. Ya, mesti kepingin cari tahu. Jadi sebenarnya mendidik orang itu adalah bukan mengisi. Ngeten iki. Nek uang niku diajari oleh kiai terus diisi merasa sekarang ngaji. Itu kan berarti kiai itu belum mendidik secara benar, atau guru itu belum secara benar. Tapi mendidik orang itu seharusnya seperti menyalakan api. Semangatnya itu nyala. Semakin lama semakin membesar dan kuat. Makanya kalau ada mahasiswa seperti ini, mesti pinter ya. Saya punya teman seperti itu Pak. Pinternya nggak pinter aslinya, cuma kekuatan semangatnya untuk mencari ilmu yang luar biasa. S1-nya itu sama saya satu kelas. Yang melaku-melaku baik kulo. Saat ini kita di pengurus PDF di Malang sana. Itu dulu S1-nya itu revisi total Pak, skripsinya. Revisi total itu lah. Yang baleni ngoten lho, jenenge ngono. Jare kok keren, revisi. Tetapi dengan kekuatan semangat belajar, sekarang beliau sudah profesor, guru besar di IAIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Kemarin waktu pelantikan guru besar kalau dikirimin guru besar ya kancaku. Aku lucu guru SMP ya. Ya, jadi semangatnya luar biasa. Saya tahu. Kalau kecerdasannya biasa-biasa saja. Tapi bara api untuk mencari ilmu itu terus menyala-nyala. Kuliah ini mesti nggawa buku mandel-mandel Pak. Ya, ya khusnudut diwaca nyatanya dadi profesor. Terus dia kemarin waktu diundang PDM sini saya di WA teman. Ya karena di sekolah saya juga telat bacanya. Maka dengan lahum ajrun ghairu mamnun, bagi mereka pahala yang tidak terputus-putus. Yaitu mereka akan mendapatkan sesuatu di akhirat yang tidak terputus dan terkurangi, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Harus yakin Pak. Wong gak yakin mek swarga itu bagian dari keingkaran kepada berita Al-Qur'an. Wong Al-Qur'an itu wong nerangno swarga bolak-balik gak percaya. Dan ada orang bilang kalau tidak pernah lihat itu jangan boleh percaya. Malah wete ngomongnya malah kayak bener-bener dewi.
Wong gak pernah lihat surga kok cerita-cerita surga. Sing ngomong niku sampean takoni, tahu ning Amerika tak gak? Yo gak tahu, gak oleh percaya wong gurung rono. Wong gurung. Ya, kan repot. Kalau segala sesuatu harus disentuh, dirasakan, nah, bisa dipegang, diindrawi, baru percaya. Sami niku repot dadi wong niku. Ana listrik ya gak percaya, nek gak dijempok gak percaya. Nek sing raut ngono kan iya nek setrum ya percaya. Nek mate niku mboten napa, Pak. Sangune palu nek mati sangune amal saleh. Nggih. Ya nek mate kayu, mate anu. Saya kira cukup ini kajian kita di malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan yang paling penting ilmu kita dapatkan dan iman bertambah. Karena dengan beriman kepada Al-Qur'an ya bertambah, maka jenengan termasuk dalam firman Allah surat Al-Anfal ayat 2. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim ya. Mudah-mudahan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum